Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini kita standby di room diskusinya Tante Ijah. Di dalamnya ada statement dari seorang laki-laki bahwa jangan pernah ada kata damai dan jangan mudah dimaafkan. Roomnya herder atau ketua Reda itu. Oke, nggak usah panjang lebar, mari kita saksikan perbincangan mereka di roomnya Tante Ijah. Cus. Kita merespon karena ada kata-katanya Reda kemarin mengatakan gini, saya meminta maaf kepada semua orang yang sudah saya sakiti. Ya, itu ada ucapannya seperti itu, makanya kita respon gitu loh. Bukan kita yang repot karena dia berdamai dengan Pak Tobis, itu peduli setan, urusannya mereka berdua gitu kan. Dungu-dungu juga di bawah. Gimana sih? Sorry, saya mau ngomong dikit. Kalau saya pribadi ya, saya nggak setuju dengan damainya sama si Reda karena udah keterlaluan, itu udah puncaknya. Saya mau lihat siapa yang menang di antara yang orang yang disakiti, dia atau dia yang menang. Makanya saya dukung siapa yang tersakiti. Dan itu nggak bisa didiemin aja karena dia udah tahu posisinya sekarang, dia itu akan kalah dan akan hancur. Jadi ya nggak iyalah, boleh. karena ada kebohongan bisa menang. Nggak boleh. Kita jangan sok suci ya. Oh, kita anak Tuhan, kita harus begini. Enggak, karena dia yang memulai, dia yang harus mengakhiri. Kalau bagi saya ya, pribadi ya, karena si Reda itu udah saya lihat. Saya dari awal sampai akhir sekarang ini saya ikutin siapa aja yang tersakiti itu keterlaluan. Saya bukan belain si Grateful ya. Itu Grateful udah mati-matian sampai saya bilang, Grateful, nama lu udah hancur mina lo. Sampai saya ketik di bawah, sampai saya bilang masalah. Kalau aku nggak masalah, tapi dia bertanggung jawabkan omongan tentang orang tuaku, tentang anak-anakku, tentang saudaraku, tentang keluargaku. Makanya saya bilang, saya giniin, maksud saya, kenapa si Grateful ini kok nggak bertindak? Saya bingungnya. Natunya saya liatin terus. Akhirnya kamu sekarang bertindak, itu saya angkat jempol, Grateful. Saya angkat topi kamu. Sekarang gini, lucunya gini ya, yang aku sorot gini. Maafan tuh di antara kedua orang itu. Gini, kita lanjut nih di sini. Seakan-akan beban moralnya tuh di kita, paham nggak Tante Ijah maksudku? Dengan santainya ngomong, yang itu aja udah berdamai, kenapa kalian enggak? Kita ini anak-anak Tuhan harus membawa damai. Coba bayangkan itu. Geram dengarnya kan? Seakan-akan kita yang sorry, Grateful. Kita yang mulai gitu loh. Reda, lu jangan ngejilat lidah lu ya. Lu sendiri yang ngomong, gua perhatiin semua itu jejak lu. Itu lu sendiri yang ngomong bahwa lu tidak akan meminta maaf dan akan menenggelamkan siapa-siapa aja. Itu kan itu udah keterlaluan, udah dosanya itu nggak tahu kemana lu. Sekarang nih Reda, lu rasain akibat dari orang-orang yang disakiti itu yang menggempur lu. Lu rasakan akibatnya. Lu nganggap enteng kan orang-orang yang disakiti, nggak ada apa-apanya, setai kuku gua. Nah sekarang lu merasa pinter kan? Lu hadapi kepinteran lu sekarang. Gua orang luar, gua cuma hanya melihat apa perkataan lu, apa tindak tanduk lu yang terlalu jahat Reda. Lu bukannya gua belain si Grateful atau siapa ya, lu terlalu jahat, bener-bener. Enggak, karena dia pikir dia di Jerman, Chan. Makanya dia pikir dia tidak akan tersebut. Dia itu iblis, Chan. Iblis tahu nggak iblis? Enggak, gue sekarang geram lu. Dia mau minta maaf, gue sekarang denger gini, gue bener-bener geram lu. Jangan ada yang mau minta maaf. Gue bukan ngompor-ngomporin lu orang. Gue bilang. Jangan ada yang mau ngasih maaf. Gue udah bilang kan, nggak bakalan. Jangan mau. Hajar makanya gue bilang dia jilat juga pantat gue, nggak bakalan. Hajar terus sampai semana gue mau lihat. Kalau nggak tuh pada kurang ngajar terus. Ya gini sih sebenarnya. Sorry. Sebenarnya kalau aku pribadi, dia mau gini. Bukan aku munafik ya. Biar bagaimanapun kita ini kan orang Kristen ya. Kita ini kan orang Kristen. Sakit nggak sakit, tetap kita itu harus memaafkan, harus mengampuni. Nggak mungkin nggak bisa nggak gitu loh. Itu harus, itulah yang harus kita hadapi ketika kita tersakiti. Itu betul, aku nggak menyalahkan ya, nggak menyalahkan. Tetapi seperti ini ya, yang mau aku bilang adalah kalau aku secara pribadi ya silakan saja, maaf pasti ada ya, perdamaian pasti ada. Tetapi sorry, untuk aku pribadi karena sudah terlanjur ada proses hukum yang berjalan gitu loh ya. Ada proses hukum yang berjalan. Nah, saya juga tidak melarang-larang kok.
Saya tidak Lanjutin. melarang-larang kok untuk orang-orang yang mau berdamai ya silakan juga. Itu nggak jadi masalah. Tetapi kalau saya pribadi ada proses hukum yang berjalan. Lanjut Hukum teman-teman. tetap berjalan ya, hukum tetap berjalan. Pendisiplinan namanya itu pendisiplinan. Gue mau lihat apa kata dia. Katanya suka dia apa A1 lah, ATAI lah, gue nggak tahu itu. Data-datanya semua. Gue mau tahu itu. Grateful. Biarin, lanjutin hukum. Biar dia Lanjut tahu Bang rasa. Coki, lanjut Bang Coki, Iya jangan kan diam aja Bang ini loh, Coki. aku banyak yang DM seakan-akan oh aku ini harus apa namanya ya udah berdamai aja Jangan mau, enak jangan aja. ini gitu Ya, kan. enggak gitu cara berdamai Enak aja. enggak lantas Jangan narik mau. cabutan, enggak juga. Biar tahu rasa dia. Selama ini merasa paling hebat, paling Iya, mantap, paling benar Bu Ina. kuat. Selama ini kayaknya saya dengerin terus ya. Sampai saya ngomong sama dia di typing di bawah ya, di blok permanen. Oh oke, gue pakai apa namanya akun lain. Bodong. Akun bodong, dia nggak tahu. Gue dengerin itu, gue bilang, wih orang ini udah keterlaluan sekali ya. Lebih dari setan loh. Setan juga mungkin takut kali itu sama dia. Di blok Cuma lagi. kayaknya kalau ngomong enggak ada takutnya, udah penguasa dunia lah. Iya. Itu istrinya Lucifer itu. Kalau kamu apanya? Setuju. Kalau kamu apanya? Azazel. Kan Lucifer cowok. Jadi Iya, betul, betul, betul. istrinya Iya, iya. istri Lucifer. Betul. Bang Coki, diam aja cepetan, maju kau. Good morning. Morning. Waduh, Inang Beb ini nampaknya nih. Good morning. Ini gue disclaimer dulu ya, gue bukan orang Batak ya. Jadi mohon maaf. Kagak beak Gua buang lu ke Gaza lu ya, buang ke Nggak jadi Gaza. gue panggil opung ya. Dengar dulu. warga Kulon Progo Kalian ya, itu Mas? kadang-kadang nggak mengerti narasi saya yang sebenarnya. Gitu. Mas, Kenapa saya bilang saya bukan orang Batak? Ya karena saya bukan tinggal di sana gitu loh. Nah ini juga kelakuan-kelakuan Berarti itu juga Batak Batak-Batak ya? ini ya. Dengar dulu, Bu Inep nih kalau jangan dipotong-potong, saya jadi lupa nih. Saya kan kayak JJ juga kadang-kadang lupa kalau dipotong-potong. Bu Inep, diam. Jadi begini, kenapa saya mengatakan saya bukan Batak? Karena memang saya tinggalnya bukan di daerah Batak gitu. Ya, perbandingannya gini, orang berarti yang saya mengaku ada salah dong. Dia tinggal Jerman, dia bilang dia orang Batak. itu masalahnya, ya kan? Arahnya ke situ, Bu Inep. Jadi pemikiran kampung masih tetap dibawa ke Jerman sana. Iya, Pak. Itu maksudnya, ya kan? Percuma, ya kan? Dia tinggal di Jerman, walaupun saya Berarti nggak dia tahu ya. ngakuin ya yang gue bilang, kau udah merantau sampai ke luar negeri, kalian-kalian itu udah punya jabatan tinggi, tapi otak ditinggal di kampung nggak? Berarti bener ya? Yes. Iya, pemikirannya itu. Tapi tunggu aja kok Reda ya. Laporan udah sampai Mabes khusus untuk Reda ya. Bukan masalah penistaan agama gitu, tapi hal provokasi. Ya, kau tunggu aja. Kenapa Di sana, jadi Reda, ya. noise ini Bang Coki? Kenapa? Noise. Enggak kok. Ya noise ada lagi ngebangun. Ada tukang. Ada tukang. Ini gue karena nggak pengajaran aja makanya gue berani.